Ayo diskusi, bagaimana prinsip induksi elektromagnetik dapat menghasilkan arus listrik? Dan bagaimana prinsip induksi elektromagnetik dapat menghasilkan arus listrik? Tujuan pembelajaran kami yaitu memahami prinsip induksi elektromagnetik dan bagaimana arus listrik dapat dihasilkan. Yang kedua, membedakan arus bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC, serta fungsinya. Yang terakhir, menjelaskan cara kerja generator sebagai penerapan induksi elektromagnetik. Anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Ainul Fata, absen 2, Aldino Fajar Melandri Putra, absen 4, Disti Firdiasti Anjani, absen 8, Yahnita Ayutu, absen 10, dan juga Rania Dwi Putri Indriani, absen 25. Sebab pertama yaitu percobaan Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah hukum dalam elektromagnetik yang menjelaskan hubungan antara perubahan flux magnetik dengan gerak listrik atau GGL, induksi yang timbul pada sebuah penghantar. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831 dan menjadi dasar dari teknologi seperti generator, transformator, dan dinamo. Selanjutnya, Faraday menyatakan bahwa GGL induksi timbul dalam rangkaian tertutup apabila terjadi perubahan flux magnetik. Ini adalah contoh percobaan Faraday. Magnet yang digerakkan keluar masuk kumparan menyebabkan perubahan flux magnet di dalam kumparan. Dan sebaliknya, magnet yang diam atau tidak digerakkan tidak menimbulkan perubahan flux magnet di dalam kumparan. Bagian 2, flux magnet. Flux magnet. Apa itu flux magnet? Flux magnet dapat diilustrasikan banyaknya garis medan magnet yang menembus permukaan seperti gambar ini. Flux magnetik yang melalui permukaan adalah garis medan yang lewat melalui permukaan tersebut. Namun demikian flux dapat dicari jika garis medan yang tegak lurus permukaannya. Rumusnya sama dengan BA cos theta. Contoh soal, menentukan flux yang menembus sebuah bidang bibir sangkar yang sisinya 20 atau 3 cm. Jika terdapat induksi magnetik mungkin sebesar 200 Nm yang arahnya A sejajar B tegak lurus bidang, C membentuk sudut 37 derajat pada bidang. Menurut saya harus diketahui hanya 20 3 kuadrat sama dengan yaitu 1200 cm kuadrat dengan meter kuadrat dengan 0,12 meter kuadrat. B nya 200 Weber. Lalu kita kerjakan yang A, yaitu dengan rumus yang tadi BA kali cos theta. Ini tegak lurus berarti 90 derajat. B nya apa namanya? BA cos theta. BA nya 200, A nya 0,12, theta nya 1, kalikan 24 Weber hasilnya. C kali B kali A cos 50 juga 200 kali 0,12 kali 0,6 sama dengan 14,4 Weber. Ada bagian 3 yaitu bagian induksi dan hukum Faraday.
GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi adalah beda potensial pada ujung-ujung kumparan yang akan menghasilkan arus listrik induksi. Arus listrik induksi muncul selama ada perubahan flux magnetik. Di sini ada rumusnya yaitu sigma IN sama dengan min N delta P per delta T, di mana sigma N itu adalah besar bilangan induksi dalam satuan volt, N itu adalah jumlah lingkaran kawat, delta P adalah perubahan flux magnetik, dan delta T adalah perubahan waktu. Atau bisa menggunakan rumus min N D kali B kali A kali cos theta per delta T. Selanjutnya adalah hukum Faraday. Menurut Faraday, pikiran induksi pada kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi kumparan. Artinya, semakin tepat terjadinya perubahan flux magnetik, maka akan semakin besar GGL induksinya timbul. Di sini ada rumusnya yaitu sigma N sama dengan delta P per delta T. Lanjut ke contoh soal dari GGL induksi dan hukum Faraday. Di sini ada contoh soal sebuah kumparan terdiri dari 50 linitan. Kumparan tersebut digerakkan di dalam medan magnetik sehingga dalam waktu 0,02 second terjadi perubahan flux magnet dari 3,1 kali 10 makat min 4 Wb menjadi 0,1 kali 10 makat min 4 Wb. Pertanyaannya adalah berapakah GGL rata-rata yang timbul dalam kumparan? Kita kerjakan. Jadi langsung kita kerjakan saja. Pertama diketahui N. N sejumlah 50 linitan. Lalu ada P yang pertama yaitu 3,1 kali 10 pangkat min 4 Wb. Lalu dari yang P kedua jumlahnya adalah 0,1 kali 10 pangkat min 4 Wb. Ada delta T juga, katanya 0,02 second. Nah, langsung kita kerjakan saja menggunakan rumus sigma sama dengan min N delta P per delta T. Kita masukkan saja nilainya. Min N nya 50 salah min N delta P nya adalah P yang kedua dikurangi P yang pertama per delta T. Lalu kita masukkan hasilnya N nya 50, P yang kedua adalah 0,1 kali 10 4 min 3,1 kali 10 4 per delta-nya adalah 0,02 atau akan kita gunakan pangkat 2,102 second. Lalu kita jumlahkan min 50 kali 0,1 dikurangi 3,1 adalah min 3 kali 24 per 2 kali 10 2. Hasilnya adalah 0,75 volt. Nah. Oke. Selanjutnya ada bagian 4 yaitu GGL induksi pada batang konduktor.
Degree induksi adalah tegangan induksi atau perbedaan potensial yang muncul pada ujung-ujung sebuah batang konduktor yang bergerak dalam medan magnetik. Degree induksi terjadi karena perubahan flux magnetik yang melintasi barang konduktor tersebut. Ketika sebuah batang konduktor bergerak melintasi medan magnetik, garis-garis gaya medan magnetik akan memotong batang konduktor tersebut. Hal ini menyebabkan muatan listrik dalam batang konduktor mengalami perubahan kecepatan dan arah geraknya. Akibatnya, muatan listrik dalam batang konduktor tersebut mengalami gaya Lorentz yang menghasilkan perbedaan potensial atau degree induksi. Sehingga intinya adalah semakin besar kekuatan medan magnetik, maka akan semakin panjang batang konduktor yang terpotong. Dan semakin cepat kecepatan relatif antara batang konduktor dan medan magnetik, maka semakin besar pula degree induksinya dihasilkan. Degree induksi dalam batang konduktor sangat penting dalam aplikasi praktis seperti generator listrik, di mana energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Oke, next. Nah, jadi ini contohnya degree induksi pada batang konduktor. Rumusnya adalah sigma sama dengan delta P per delta T, di mana sigma T adalah beda potensial pada batang dalam satuan volt, lalu ada P yaitu induksi magnetik dalam satuan Wb per m persegi. Lalu ada L yaitu pada batang dan ada V yaitu kecepatan batang. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Jadi di sini ada soal, misalkan B 0,625 T, lalu ada V-nya adalah 8 meter per second, dan L atau kadarnya adalah 16 cm dan R-nya sama dengan 25. Ohm, 25 ohm. Soalnya adalah yang pertama, hitunglah A, degree induksi dalam rangkaian, B, arus dalam rangkaian, C, gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan batang dengan kecepatan konstan, dan ada D, gaya yang disipasikan atau dibuang dalam hambatan. Kita kerjakan. Jadi langsung kita kerjakan saja. Yang pertama diketahui B ini adalah 0,625 T, lalu ada V nya, kecepatannya 8 meter per second, lalu ada L panjangnya sepanjang 25 cm, kita cm menjadi 0,25 meter. Lalu ada R, R-nya adalah 25 ohm. Soal yang pertama yaitu A. Soal yang A adalah degree induksi. Kita menggunakan rumus epsilon sama dengan B kali L kali V. Pemasangan asalnya B adalah 0,625 dikali 0,25 kali 8 sama dengan itu tipe ya guys, 0,15 itu. Jadi 0 dari persennya adalah 0,75 volt. Pertanyaan kedua B. Soal B adalah
hambatan total. Hambatan total 25 ohm. Ditanyakan harusnya. Kita menggunakan rumus I. I sama dengan epsilon per R. Kita masukkan nilainya. Epsilonnya adalah 0,75. R-nya adalah 25. Hasilnya adalah 30. Terangkan. Yang ketiga, soal C. Soal C adalah daya yang diperlukan untuk menggerakkan batang dengan kecepatan konstan. Daya yang diperlukan adalah, kita masukkan rumusnya, F sama dengan B kali I kali L. B nilainya adalah 0,65, I nilainya adalah 30, L nilainya adalah 0,25. Hasilnya adalah 2,8 sekali 3. Dan terakhir, soal D. Soalnya adalah daya yang disipasikan atau dibuang dalam hambatan. Kita masukkan rumusnya, P sama dengan I kuadrat kali R. I nya adalah 0,03 kuadrat, R nya adalah 25. Hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 2. Kita jadikan meter kuat menjadi 25,5 MW. Selesai. Bagian kelima, kita membahas BDL induksi akibat perubahan induksi magnetik. Yang dari BDL atau gaya gerak listrik induksi akibat perubahan induksi magnetik adalah beda potensial yang timbul pada ujung kumparan atau mendatar karena adanya perubahan load magnet garis gaya magnet yang melingkupi sesuai kumparan yang menyatakan bahwa besarnya BDL induksi berbanding lurus dengan laju perubahan load magnetik terhadap waktu. Sini rumusnya ada dua, NA, D, B, per D. Sama dengan min NA, per D, per D. Contoh soal, dan magnet B sama dengan 5 sin 20 Tesla menembus tegak lurus kumparan seluas 100 cm kuadrat yang di atas 50 milimeter. Jika hambatan kumparan 5 ohm, tentukanlah muat arus induksi maksimum yang timbul pada kumparan.
antara pendasaran. Yang diketahui B 5 sin 20 T Tesla. A-nya 100 cm kuadrat diameter 10 meter kuadrat. N-nya sama dengan 50 miligram. R-nya 5 ohm. Tambahkan rumus epsilon sama dengan mit NA dB per dt. NA-nya 50, A-nya 10 pangkat 2 D per dt buka kurung 5 sin 20 Tesla. Dioperasikan min 0,5 dikali 100 cos 20 Tesla. Min 50 cos 20 T Volt sama dengan mas N cos T. Jadi N sama dengan 50 volt, N sama dengan 5N per ohm. L sama dengan 50 per 5 sama dengan 10 L. Baik, selanjutnya adalah hukum lens. Hukum lens yaitu jika GGL induksi timbul pada sebuah layar, maka arus induksi yang dihasilkan mempunyai arah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnet. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnet totalnya konstan. Seperti pada gambar di samping ini ada kumparan masuk dan ada kumparan keluar. Nah, untuk lebih memahami hukum lens, perhatikan gambar yang ada di samping. Ketika saklar masih dalam posisi terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir sehingga tidak ada perubahan flux yang terjadi pada gambar A. Ini. Namun, saat saklar S tertutup pada gambar B, maka arus 1 akan meninggalkan dari 0 ke suatu nilai tertentu. Demikian juga dengan flux magnet akan bertambah dari 0 ke nilai tertentu. Arah arus I dan flux D bukan seperti gambar A dan B. Hal ini mengakibatkan timbulnya flux induksi yang arahnya melawan arah flux D. Karena flux D berarah ke kanan, maka flux induksi 2 berarah ke kiri. Sedangkan arus induksi I2 yang timbul dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan pertama. Kemudian subbab berikutnya adalah subbab generator. Prinsip kerja generator adalah memberikan dari fungsi motor listrik. Prinsip kerja generator menghasilkan arus listrik induksi dengan cara memutar kumparan di antara kutub utara dan kutub selatan sebuah magnetik. Jadi, generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Kemudian untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar 4.7. Loop diputar searah jarum jam di dalam medan magnet homogen B. GGL hanya dibangkitkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada bagian AB dan CD. AB dan CD. Walaupun potongan BC dan DA bergerak, tetapi gaya yang bekerja pada elektron-elektron di bagian ini mengarah ke pinggir kawan, bukan di sepanjang kawan. Kita peroleh dari generator ini rumus E sama dengan
dan EFC dikali omega T dan EF sama dengan F dikali B dikali A dikali B. Dengan keterangan N adalah banyak lilitan kumparan, B besar induksi magnetik, BB per M kuadrat sama dengan T Tesla, A luas penampang atau meter kuadrat, omega yaitu kecepatan sudut radius sekon, T lama kumparan telah berputar, epsilon sama dengan degel induksi sesaat dengan satuan volt, dan epsilon m sama dengan degel induksi maksimum dengan satuan volt juga. Selanjutnya yaitu GBL induksi diri. GBL induksi diri adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan pada suatu kumparan akibat perubahan flux magnetik yang terkait dengan kumparan tersebut. Perhatikan gambar 4.12. Pada kondisi awal, saklar masih dalam keadaan terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Ketika saklar es ditutup, maka ada arus listrik yang mengalir. Akibatnya, timbul perubahan flux magnetik dari 0 ke suatu nilai tertentu. Menurut hukum Lenz, timbulnya perubahan flux magnetik akan menyebabkan timbulnya GBL induksi yang arahnya selalu berlawanan atau menentang. Penyebab timbulnya arus induktif atau berlawanan arah dengan arah perubahan flux. Jadi, perubahan flux pada kumparan akan menyebabkan timbulnya GBL induksi pada kumparan itu sendiri. Peristiwa ini dikenal dengan nama induksi diri. Oleh karena arah GBL induksi berlawanan dengan arah penyebabnya, maka peristiwa ini disebut GBL induksi balik. Hubungan antara flux, arus, dan induksi diri dapat diturunkan melalui persamaan tersebut. Berikut contoh soal dari GBL induksi diri. Sebuah induktor terdiri atas 40 lilitan dialiri arus 2A dan timbul flux magnetik dalam kumparan sebesar 5 Weber. Misalnya induktansi kumparan adalah, mari kita kerjakan soal berikut. Selanjutnya adalah transformator. Trafo atau transformator adalah perangkat listrik statis yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik atau AC dengan prinsip induksi elektromagnetik tanpa mengubah frekuensinya. Sangat penting untuk distribusi dan penggunaan listrik yang aman dan efisien. Ada dua jenis transformator. Yang pertama, transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Bagan sederhana sebuah transformator step up ditunjukkan pada gambar 4.17. Pada transformator step up, jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Bagan sederhana sebuah transformator step down ditunjukkan pada gambar 4.18. Pada transformator step down, jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder.
Perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder pada transformator sama dengan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder. Secara sistematis dapat ditulis seperti berikut. Contoh soal dari transformator yaitu sebuah transformator dihubungkan dengan tegangan bolak-balik 110 volt dan kuat arusnya 2A. Bila bagian sekunder menghasilkan daya 165 watt, maka efisiensinya adalah. Mari kita kerjakan.